anak tangga perusahaan, dan lucunya orang-orang sampah dijadikan pemimpin. Itu udah gak masuk akal sih. Wah, aku sebagai HR consultant tuh paling sering ngadepin ini. Pemimpin sampah tetap dijadiin pemimpin karena ada hubungan kerabat, keluarga. Waduh, itu banyak banget. Apalagi PNS, tidak bisa dipecat, tidak bisa diturunkan, bisanya dimutasi. Mutasi pun itu kalau atasannya lagi yang emang gak suka. So, gimana cara menghadapi orang yang kayak gitu? Kamu tonton episode 5 lagi deh, yang agreeableness tuh, yang soal kelinci tuh. Terus kamu belajar untuk jadi asertif. Jadilah asertif, lawan penindasan. Kalau kamu dikucilkan karena dia punya power yang begitu besar, kamu takut dipecat karena melawan dia, berarti kamu tidak punya bargaining power yang cukup tinggi. Oke? In that case, kamu harus meningkatkan kompetensimu. Ya, meningkatkan. Kamu harus jadi orang yang emang hebat gitu dalam dunia kerja, supaya kamu tidak di seenaknya sendiri, diperlakukan seenaknya sendiri sama atasanmu. So, emang kompetensi itu kamu harus latih gitu. Kamu gak bisa pasrah dengan kemampuanmu yang sekarang. Atau, opsi kedua ya, setelah kamu lawan. Yang kedua, kamu menjilat dia nih. Orang-orang yang suka mengintimidasi dan suka memojokkan orang nih sebenarnya di dalam hatinya tuh insecure gitu. Ada orang yang kompeten, dia malah merasa terancam. Jadi malah suka dikasih pekerjaan tambahan, suka diserang, suka disalah-salahin, supaya kamu hancur mentalnya. Nah, step pertama ngelawan nih, kasih tahu, what's your step? Hey, kamu atasanku tapi jangan semena-mena ya. Aku cuman kerja di sini, aku bukan pembantumu. Harus tahu tuh. Itu tapi dengan cara yang lebih asertif ya, lebih halus ya. Yang kedua, kamu menjilat. Nah, orang-orang kayak gini nih paling suka dijilat. Paling suka dijilat. Kalau kamu menjilat, konsekuensinya adalah kamu kehilangan nilai moral gitu. Dan kamu kehilangan dorongan untuk menjadi kompeten yang benar-benar hebat gitu. But it's your choice. Yang ketiga ya keluar dari sana. Good looking bisa mendukung kan? Iya, aku udah berapa kali ngomong good looking tuh sangat ngebantu. Orang yang tidak good looking tuh dirugikan. Iya. Life is unfair. Deal with it. Kak Hasan, gimana caranya kita ngejelasin ke anak muda zaman sekarang bahwa menjadi seseorang yang tertutup itu gak baik dan bersosialisasi itu harus. Iya ya, apalagi banyak anak muda tuh yang nganggep bahwa introvert tuh something yang gak bisa dirubah gitu. Pemahaman soal aku emang orangnya kayak gini, aku tuh introvert, aku tuh emang nyamannya kayak gini. Gimana cara nyadarinnya? Dan satu lagi ya, introvert bukan berarti gak bisa berhubungan dengan orang lain ya. Gak bisa berkumpul, bukan. Introvert lebih mudah capek. Tapi ketika di dunia kerja atau di dunia profesional, kamu mau gak mau emang harus jadi orang yang fleksibel, yang bertemu dengan orang, ngobrol sama orang, kemampuan komunikasimu harus kamu tingkatin. Itu harus tuh. Nah, caranya Kak Fatima, itu dengan ngasih tahu konsekuensi. Oke, kamu tertutup sekarang. Oke. Ini nih konsekuensinya kalau kamu tertutup terus dalam aspek pertemanan. Kalau kamu tertutup, orang lain akan tertutup juga ke kamu karena mereka nganggep kamu orangnya tidak bisa percaya ke orang lain. Dan calon teman yang tulus tuh akhirnya ngerasa, oh kamu nggak mau temenan sama aku. Akhirnya kamu akan benar-benar sendirian gitu. Yang pertama tuh ya, efek dari pertemanan. Yang kedua, kalau kamu minim pertemanan, kalau kamu tidak punya hubungan emosional yang kuat, tinggal tunggu waktu sampai umurmu bertambah di mana kebutuhan untuk emotional connection lebih besar, maka kamu akan merasa kesepian. Oke? Dan kesepian itu sejahat itu. Oke? Kasih tahu dia efeknya kesepian itu apa. Kamu bisa mati muda loh dengan kesepian. Yang ketiga, kamu nggak punya support system. Nah, hidup nih susah. Kasih tahu juga. Hidup nih susah, nanti ada aja masalah nih. Ada aja masalah di hidup tuh. Gak akan ada habisnya. Kalau kamu gak punya support system, kamu lebih mudah jatuh. Oke? Itu baru di aspek pertemanan nih. Dan kesehatan mental doang. Yang keempat di dunia kerja. Nah, kenyataannya kamu nanti tuh butuh nyari uang. Nah, nyari uang nih susah deh. Dan semua urusan uang tidak ada yang bisa diproduksi sendiri. Dalam urusan uang, semuanya selalu berhubungan dengan orang lain. Entah itu pembeli, tim, atasan, bos, paham ya?
Kalau kamu tertutup terus, kamu akan besar kemungkinan tidak punya kemampuan interpersonal skill, kemampuan berhubungan dengan orang lain yang dibutuhkan untuk mampu bekerja dan mendapatkan uang untuk makan. So, Dek, kalau kamu tertutup terus, kamu nggak bisa makan, Dek. Jadi, Dek, tertutup sama dengan kelaparan. Kelaparan lama-lama bikin kamu jadi orang yang sangat sensitif. Orang kalau perutnya lapar, kalau nggak punya uang, dia lebih mudah menghadapi stres loh. Tekanan stres terbesar orang tuh, itu tekanan finansial. Jadi hati-hati dalam mengklaim atau menutup diri dari orang lain, hati-hati gitu. Nggak ada orang yang bisa hidup sendiri, nggak ada. Jadinya mati gitu. Mati, nggak survive. Seintrovert-introvertnya orang, dia tahu dia harus ketemu sama orang, setelah itu dia istirahat. Capek banget. That's good. Even kayak Kak Fatima, by the way, buat yang nggak tahu Kak Fatima tuh, Kak Fatima ini penulis ya. Imagine penulis dia, dan dia cukup introvert gitu, seandainya ya. Dia bisa tuh hidup dari menulis, oke? Karena bukunya akan dibeli sama orang, ya kan? Jadi dia nggak perlu ketemu orang, dia punya buku yang bagus saja. Kalau terjual, dia bisa hidup, oke? Tapi siapa yang bagian jual buku? Siapa yang bagian komunikasi sama customer? Siapa yang bagian mempromosikan bukunya? Kalau dirinya sendiri semua, self-publishing, self-selling, self-marketing, kamu berhubungan sama pasar. Mau itu secara sosial, di media sosial, kamu bikin personal brand, kamu bikin bukumu sendiri, terus di media sosial tuh benar-benar pecah, kamu berhubungan sama orang. Setidaknya secara online. So nggak ada ceritanya orang yang bisa survive tanpa berhubungan dengan orang lain. Oke, ini ada pertanyaan nih. Bentar.